Dr. Angelin menempuh pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menempuh pendidikan Bachelor of Medical Science-nya di University of Melbourne, lalu menempuh pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah menjadi staf Divisi Psikiatri Adiksi Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI RSCM dan menjadi Sekretaris Seksi Psikiatri Adiksi PDSKJI. Dr. Angelin juga merupakan ketua acara di Addiction Masterclass Series 2021. Kepada Dr. Angelin, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Dr. Eja untuk perkenalannya yang sangat keren ini. Terima kasih juga pada pembicara-pembicara sebelumnya ya, Dr. Peter dan Dr. Salma. Dr. Peter dan Dr. Salma sudah membantu kita nih untuk merangkum apa saja sih yang terjadi kalau misalnya seseorang mengalami adiksi game. Dan nanti kita juga akan bahas lebih lanjut apa yang bisa dilakukan kalau misalnya memang situasinya itu tidak memungkinkan seseorang untuk mengatur anak-anaknya dalam hal bermain game. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget. Mereka adalah kalau bisa dibilang saya juga belajar dari mereka. Kami semua juga belajar dari mereka. Mereka ini mengajarkan kami bagaimana sih yang tadinya tuh yang game online, adiksi game online itu yang seperti di buku atau seperti yang kita lihat di Google. Nah, bagaimana kita bisa melihat di dunia nyata kira-kira seperti apa. Nah, tentunya narasumber kita ini sudah melewati banyak hal, sudah mencoba banyak hal juga, dan juga memang kondisi ini naik turun ya seiring dengan jalannya waktu. Tapi saya tidak akan banyak untuk bercerita tentang diri sendiri ataupun tentang yang lainnya juga. Saya akan mengundang pertama untuk narasumber kita dari segi orang-orang yang bermain game langsung ya. Saya akan memanggil narasumber kita Ray hari ini. Jadi Ray ini adalah seorang remaja ya, yang memang awalnya itu katanya dia suka atau bermain game secara mungkin berlebihan ya kalau menurut orang tuanya. Nah, saya panggilkan dulu ya, Ray kalau nggak salah udah ada nih. Bisa minta tolong panitia? Selamat pagi, Dokter Enji dan Dokter Sista dan semua peserta yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Ray. Halo Ray, apa kabar Ray? Baik, Dokter Enji. Baik. Lagi ngapain Ray pagi ini? Lagi di sini lah ya. Iya, Dok. Udah mulai sekolah lagi, Ray? Udah, Dok. Udah. Sejauh ini lancar? Lancar, Dok. Cuma sedikit ada halangan lah. Terima kasih ya Ray udah datang pada pagi hari ini nih jadi narasumber kita untuk orang lain biar tahu nih tentang game online seperti apa ya Ray ya. Iya Dok. Kalau misal memperkenalkan diri sendiri Ray, coba perkenalkan diri sendiri Ray, mungkin namanya, usianya, sekarang ini sibuk ngapain gitu Ray? Halo semua, perkenalkan nama saya Ray, terus umurnya 15 tahun. Sekarang saya sedang sekolah di sekolah dan jadi kesibukan saya itu sekarang ya sekolah dan mengerjakan tugas sama melakukan aktivitas lainnya. Baik, terima kasih ya Ray. Nah, Ray itu kan sekarang datang ke klinik kami ya Ray ya. Bisa diceritain awalnya seperti apa ya Ray? Jadi pada awalnya itu pada bulan Maret itu saya kan udah mulai ya kecanduan game. Jadi saya datang ke mencari-cari data sistem, lalu saya datang ke klinik
pada awalnya saya datangnya ke dua psikiater lain karena waktu itu dokter sistem masih belum ada. Tapi sayangnya di dua psikiater itu kondisi saya juga masih belum baik karena saya juga masih kecanduan game, masih marah-marah. Kendali diri saya untuk main game juga masih besar. Malahan saya ingin tetap merebut kembali HP saya yang isinya game untuk bermain game lagi padahal sudah dilarang. Lalu kemudian saya bertemu pada dokter dan di sana saya jauh lebih baik karena kayak saya dikasih saran sama dokter untuk saya itu harus gimana sih. Terus juga kalau lagi detox harus ngelakuin aktivitas apa sih, walaupun pada seminggu awal saya detox itu di dokter itu emang agak berat sih, kayak kita sedikit aja tuh ingat sama game, rasanya pengen banget main game, kalau enggak tuh ada yang kurang gitu, kayak masih terngiang-ngiang lah sama game. Apalagi kan kayak isi waktunya kan waktu itu kan masih di rumah aja, terus nggak ada aktivitas. Jadi kayak nonton di YouTube terus ketemunya iklan game, kayak masih ada iklan PUBG. Rasanya tuh kayak pengen main, tapi akhirnya bisa saya lawan. Terus seminggunya lagi kan saya kan ketemu ke dokter Sister. Saya jadi lebih bisa lama-lama reda pengen mainnya. Terus juga akhirnya saya bisa nggak ada sama sekali pengen rasa main game. Walaupun ada iklan PUBG gitu, karena saya udah mikir bahwa selain saya main game tuh saya bisa melakukan suatu hal yang lebih baik loh. Bisa melaksanakan hobi saya, kayak misalnya saya jadi tahu, wah ternyata saya itu juga senang kalau misalnya manggang kue. Terus ternyata kue saya tuh enak loh, kayak orang juga makan. Jadi juga senang gitu. Terus juga bisa lebih punya waktu ngobrol sama orang tua, kakak, bisa main sama kakak. Jadi lebih kayak senang banget gitu loh, karena bisa lebih interaksi sosial sama keluarga lebih besar gitu daripada main game. Pokoknya lebih happy lah jadinya, gak kepikiran untuk mau main game lagi. Jadi detoxnya berhasil. Ray, tadi Ray udah keren banget mengatakan kalau kayaknya nih saya adiksi game gitu ya, Ray ya. Waktu itu apa yang Ray rasakan nih, yang menurut Ray merupakan bagian dari adiksi game, Ray? Menurut saya waktu saya itu pengennya banget main game terus-terusan. Sampai walaupun diri sudah bilang stop, itu kayak masih pengen main terus. Sampai makan aja pun juga suka lupa. Terus kalau kalah bisa marah-marah. Bahkan juga bisa sampai nyakitin diri sendiri. Terus juga kayak bilang mau bunuh diri gitu. Padahal kan itu sudah nggak lazim. Dan terus kalau menang tuh udah kayak bisa senang banget. Kayak bisa menang gitu-gitu. Terus kalau mati bisa kayak nangis-nangisan lah. Terus kalau HP-nya mau direbut kayak bener-bener marah banget. Sampai bisa teriak-teriak, ngebanting barang kalau kalah. Terus juga waktu tidur, sekolah aja malah sampai main game. Waktu tidur juga sampai malam banget. Gitu sih, Dok, yang saya alami. Berarti hampir sepanjang hari ya Ray main gamenya ya, Ray? Iya, sebenarnya hampir sepanjang hari sih. Malahan kalau waktu bulan Februari itu, yang waktu saya kecanduan itu, saya main kayaknya sekitar 12 jam lebih sih. Bisa dari pagi sampai malamnya lagi. Dan itu udah berlangsung dari sebenarnya bulan Juni itu saya udah kayak gitu. Tapi kayak belum marah-marahnya.
bulan Agustus juga kayak gitu. Jadi setiap liburan sekolah kan main sama temen tuh. Bangun pagi langsung main sampai malam. Malam tidur, bangun paginya langsung main lagi. Kayak nggak ada waktu untuk diri sendiri. Malahan saya sampai makan aja pernah kayak lupa waktu gitu loh. Sampai mandi aja juga kayak nanti main game dulu gitu sih. Padahal udah capek gitu loh, ada dorongan terus main. Jadi efeknya ke badannya Ray jadi capek gitu ya Ray ya. Ray juga Sebenarnya sebenarnya jadi capek. Ray bisa ceritain Ray waktu itu main game apa ya Ray sampai seru banget gitu Ray? Sebenarnya saya itu waktu itu mainnya ya PUBG sih. PUBG yang bener-bener bikin saya itu kayak semangat terus untuk kayak misalnya ada musuh nih, harus saya tembak. Kalau saya mati tuh kayak ngerasa diri saya tuh yang mati, padahal bukan saya itu kan sama kalau misalnya tim saya kalah sama teman, saya itu bisa kesal banget gitu. Itu kayak nyalahin diri sendiri, itu kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak gitu, lebih ke situ sih arahnya. Kayak terus kayak lebih berbohong gitu sih, kayak pengen main game terus. Itu misalnya mama ngasih waktu itu kan sebelum detox saya boleh main 30 menit. Bentar-bentar lagi. Kayak kalau mati di awal saya main lagi sampai akhirnya bukan 30 menit bisa 45 menit. Bisa 1 jam. Gitu sih dok. Terus juga pernah waktu itu udah mainnya bener-bener kacau lah waktunya. Sampai tidur aja waktu itu pernah sampai jam 12 malam. Padahal besoknya sekolah 11 malam. Terus juga pernah waktu itu libur, tidur baru jam 2 pagi tapi marah-marah kalah gitu sih. Waktu itu sekolahnya jadi seperti apa Ray? Sekolahnya sih agak kacau sih, tapi tugas masih dikerjain. Tapi penjelasan dari guru itu sama sekali saya nggak catat malahan. Dan itu padahal saya udah mau deketin ujian sekolah. Tapi saya sama sekali nggak nyatet, nggak peduli sama sekali. Dan ada try out gitu. Padahal Ray bukan tipe yang nggak peduli sama kerjaan sekolah ya Ray? Padahal saya waktu itu termasuk siswa yang rajin sih. Saya tuh main game tuh pada waktu itu mikir tuh gini, kayak saya tuh pengen jadi atlet e-sport, karena saya mikir tuh kayak kalau jadi atlet e-sport tuh hebat, bisa terkenal, duitnya banyak, terus bisa kayak dibangga-banggain orang, terus kayak banyak penggemarnya yang nonton banyak, nanti kayak bikin channel YouTube bisa terkenal lah, nanti bisa ikut kayak acara-acara PUBG itu kayak PMGC, sampai ke luar negeri mainnya gitu. Terus nanti kan katanya kan Olimpiade mau ada e-sport. Nah saya tuh jadi kayak pengennya siapa tahu dengan gitu aku bisa menangin Olimpiade gitu loh. Jadi waktu itu bener-bener pikirannya tuh udah kalut banget, kayak pikir harus bisa menang gitu loh jadi yang di e-sport tuh. Sedangkan itu atlet e-sport itu mereka itu butuh waktu yang lama untuk menempuh sampai ke situ. Sedangkan saya tuh maunya yang instan dan instan. Jadi mainnya terus-terusan. Padahal atlet e-sport ada yang mainnya butuh waktu 2 tahun, ada juga yang 7 tahun main game tembak-tembakan baru jago main PUBG gitu sih. Jadi Ray pada saat itu punya pikiran yang berbeda dengan sekarang gitu ya Ray ya. Iya. Nah, reaksi orang-orang di rumah bagaimana Ray waktu itu seingat Ray? Pada waktu itu reaksinya orang-orang di rumah pada awal saya itu mainnya lama tapi saya nggak marah-marah, itu orang tua tuh mikir biasa aja. Tapi pas saya udah ikut kompetisi itu kan orang tua mikir ya nggak apa-apa lah, siapa tahu ini cuman kayak pengen doang. Itu mama belum ada curiga sama sekali. Tapi pas tim saya itu ada teman saya yang berhalangan untuk ikut. Kita kan cuman bertiga,
jadi kan dua waktu itu saya squad gitu kan. Jadi 2 lawan 4 tim kita itu karena juga kurang jago sama anggotanya kurang, jadi tim kita itu kalah. Nah, di sana saya itu meledaknya parah banget sampai kayak sempet mau mengakhiri hidup lah, mengambil pistol sampai dihalang-halangin, teriak-teriak, nangis-nangis, sampai mabuk banget gitu. Terus jadinya berlanjut terus sampai ke bulan-bulan selanjutnya, hari-hari selanjutnya. Selalu deh kalau bangun pagi tuh yang aku selalu cari itu tablet. Terus langsung bukannya pelajaran tapi bukannya game itu. Dan kalau saya kalah itu bisa ngamuknya kayak gila-gilaan sampai mama itu takut dan kayak pokoknya setiap hari itu nggak ada tenang gitu loh di rumah, selalu marah. Kenapa sih kalah sampai pernah sedikit ada insiden kayak hidung aku berdarah karena nggak sengaja aku pukul itu tanpa, terus juga waktu itu padahal aku itu lagi mau ujian praktek tapi masih main game terus. Itu sih itu puncak yang paling parahnya. Iya, waktu itu memang pengalaman yang tidak menyenangkan ya, Rey ya. Iya, Pada akhirnya kan Mama bawa nih untuk berobat ya, Rey. Apa pikiran Rey pada saat Mama ajak Rey untuk berobat, Rey? sebenarnya tuh pas mama mau ajak aku mau berobat itu aku kan tahu pasti aku nggak boleh main game lagi. Nah itu aku sempet nggak mau karena aku kan masih pengen jadi atlet e-sport karena aku cita-cita utama aku pada waktu itu atlet e-sport. Pokoknya gimana pun juga aku mau jadi atlet e-sport gitu. Jadi aku sempat mau menolak mama untuk dibawa ke situ. Tapi pas awalnya ada bilang aku boleh sedikit bermain tapi juga ada jangka waktunya kalau udah nggak kecanduan. Nah itu aku sedikit senang. Tapi ternyata kan aku tidak boleh main lagi game yang seperti itu. Awalnya aku sedikit kecewa pas aku nggak boleh jadi uh, atlet e-sport. Aku sedikit sedih tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Kayak tetap senang-senang aja sih. Karena aku bakal ganti cita-cita terus juga mikir ya mungkin bukan jalannya aku jadi atlet e-sport. Terus juga kan mungkin aja kan nanti e-sport udah nggak ada itu sih. Iya, Rey. Jadi Rey yang dulu berbeda sekali dengan Rey yang sekarang ya, Rey ya. Rey tadi cerita bahwa misalnya dulu nggak bisa mengontrol main gamenya bagaimana, dan sampai ada masalah emosi ya, Rey ya. Iya dok. Dan proses kalau menurut Trey kan tadi juga tidak mudah. Memang perlu waktu untuk yang tadinya yang kayaknya gelisah banget kalau nggak main game dan sekarang bisa menjadi lebih baik. Seperti itu ya, Rey ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih saran deh sama yang nonton nih hari ini gitu ya, Rey ya. Kira-kira tips dan trik apa ya, Rey, untuk supaya bisa lebih paling nggak tahu gimana tentang main game atau misalnya bisa mengendalikan diri. Kira-kira bagaimana tuh, Rey? Sebenarnya kalau untuk bagi kalian yang untuk main game itu mungkin bagi yang menurut kalian itu bisa mengekang diri jika bermain game, kalian boleh bermain game. Kayak mungkin dikasih batas waktu aja, jangan sampai berlebihan banget. Kayak misalnya sampai belasan jam, tapi mungkin bisa cuma beberapa jam doang. Tapi bagi kalian yang merasa masih belum ada pengendalian diri yang cukup, itu mungkin bisa lebih mengurangi waktu bermain game atau enggak kayak kalau masih ada orang tua yang mengingatkan untuk misalnya udah batas waktunya atau gimana bisa kalian dengarkan dan kalian turuti aja. Terus juga jika
amit-amit jika kalian terkena kecanduan game itu, kalian bisa mungkin mendatangkan ke psikiater di RSCM atau di tempat lainnya ya. Dan jika kalian lagi detox, kalian juga mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menurut kalian itu hobi kalian, dan kalian itu bisa lebih mengeksplor diri. Jadi walaupun kalian itu detox game itu bukan berarti kalian nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalian bisa ngapa-ngapain dengan waktu detox game, dan kalian bisa lebih mengeksplor diri ternyata bakat dan bisa mencari bakat gitu sih. Terus juga aku juga kalau membuat YouTube untuk supaya buat yang kecanduan game, ciri-ciri kecanduan game, dan juga apa sih yang bisa ya orang sekitar bantu untuk supaya nggak kecanduan game. Jika kalian berminat, kalian bisa kunjungi channel Adiksi. Iya, terima kasih banyak ya Ray. Ray keren banget deh. Mungkin saya pribadi bangga banget, tapi saya rasa tim kami ini semuanya yang sudah bersama-sama dengan Ray ikut bangga nih mendengar ceritanya Ray. Ray yang tadinya nggak bisa mengontrol diri dan sekarang bisa menjadi panutan bagi semua orang. Dan kami sendiri menyaksikan bahwa memang proses itu tidak mudah bagi Ray, tapi Ray tetap bisa untuk mencapainya. Dan sekarang ini juga Ray mampu untuk membuat channel YouTube sendiri ya Ray ya. Tadi Ray juga sudah mengatakannya bahwa ada nih channel YouTube yang dibuka oleh Ray. Di situ Ray memberikan edukasi bagi teman-teman sekalian yang memang ada kecenderungan untuk bermain game secara berlebihan. Jadi ada resiko tinggi nih untuk mengalami kecanduan. Nah Ray dia membagikan nih apa yang dia rasakan juga di channel YouTube itu. Nanti Ray akan menuliskan nih channel YouTube-nya di chat ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Ray. Baik, nah berikutnya boleh ke Mama Ray, Ray. Oke, baik. Nah, sekarang tadi kan kita sudah dengar nih ya dari sisinya Ray, dari sisinya yang main game. Nah, kita sekarang pengen banget nih tahu dari sisi mamahnya nih. Karena kalau misalnya dengar dari ceritanya Ray sendiri kan kita juga kayaknya, wah kita cuma bisa membayangkan nih di rumah itu seperti apa. Tapi yang menghadapi adalah orang tuanya, keluarganya gitu di rumah. Nah, ini kita kedatangan narasumber kedua kita, yaitu Bu Lili. Bu Lili adalah mamahnya Ray yang setia mendampingi Ray sampai saat ini. Apa kabar Bu Lili? Ya, kabar baik aja, Dokter Enji. Selamat pagi. Silakan untuk Bu Lili. Pemirsa juga ya. Ya, saya Lili, Mama Ray yang sempat kecanduan game dulu. Nah, jadi awalnya waktu ini berlangsung, tadinya dia anaknya aktif, termasuk anak yang manis lah, anak baik gitu ya, dan jarang juga main game. Dia bisa meluangkan waktunya main game sejak kita dikerem di rumah itu, sejak COVID. Jadi sekolah juga online. Dia satu hari aja, kalau sekolah online kan pasti mau nggak mau bersinggungan dengan tab. Dia pasti lihat gitu. Lama-lama dan dia berhubungan dengan temannya juga pasti lewat internet. Itu, jadi dia mulur pasti pakai internet satu hari itu bisa 8-9 jam. Ditambah lagi mungkin dengan dia main. Waktu itu saya pikir biarlah dia main, dia toh nggak keluar rumah, cuman sebentar. Mungkin dia bilang kalau dengan main, dia happy nih, enak, jadi nggak stres. Saya pikir nggak kenapa. Tapi waktu mulai bulan Agustus, saya lihat kok dia pemakaiannya tuh makin lama makin panjang. Saya sempat juga, kok kayaknya dia makin lama ya. Saya sempat juga bilang sama teman-teman saya, anak kamu gimana sih? Oh biasa, itu nggak kenapa-napa. Anakku juga main biasa, sampai lama kok nggak kenapa-napa tuh katanya. Nah waktu itu baru mulai
bermunculan berita-berita tentang kecanduan game. Sampai ada yang dirawat. Saya sempat takut. Tapi mendengar teman-teman saya bilang begitu, itu mah biasa kok. Kayaknya kecanduan game itu nggak ada deh, jangan lebay-lebay. Ya saya pikir ya bener kan. Yang ada juga kecanduan judi katanya. Nggak ada kecanduan obat, kecanduan narkoba, kecanduan game. Apaan itu? Nggak ada. Nah saya pikir ya bener. Udah lanjut sampai Januari 2020. Saya lihat ini si Ray kok kenapa jadi emosi. Dia main game, kalau menang, dia senang banget. Pengen lagi dia main. Kalau kalah, dia marah-marah. Bisa dia banting bangku. Udah gitu dia kesel. Dia mukulin dirinya sendiri kalau kalah. Udah tuh dia juga bilang, kenapa aku kalah, kenapa aku kalah. Itu aku mau jadi pro player katanya. Jadi aku harus latihan terus. Waktu itu saya batasi. Boleh. Saya dengar, wah ini saya harus batasi. Main game boleh 30 menit aja. Atau 1 jam. Nah, ternyata itu salah saya di situ. Makin saya kasih waktu, dia bisa perpanjang sendiri. Dia mulai perpanjang. Dari setengah jam jadi 45 menit. Lama-lama nanti mah. Handphone udah di tangan dia, susah banget ya ambil. Sampai kayak mau berantem itu. Lama-lama, saya lihat ini kayaknya udah nggak bener. Insting saya kan udah bilang ini nggak bener. Saya tanya lagi teman saya, saudara saya. Oh biasa anak laki-laki emosi seperti itu. Katanya kalau main game teriak-teriak tuh tidak apa-apa. Tapi insting saya tuh sebagai seorang mama tuh nggak bisa nipu. Anak saya nih emosinya kok beda dengan yang dulu gitu. Itu, nah mulailah waktu bulan Februari saya mulai cari-cari psikiater dan psikolog. Waktu itu karena kita semuanya pada di rumah, jadi kebanyakan online. Si psikolognya juga online. Nah dia dibilang katanya, coba ibu alihkan perhatian dengan cara gimana-gimana. Nah saya udah berusaha, tapi kata Renat itu nggak menghalangi pikirannya. Dia pengen main terus, itu keinginan mainnya tuh nggak bisa hilang. Sampai dia bilang, Ma, aku tuh sebenarnya udah nggak ngerasain happy lagi main game. Tapi aku mau lepas, aku nggak bisa. Nah, waktu itu saya langsung dek aja. Ini udah nggak bener. Bener-bener nggak bener sama sekali. Udah. Saya waktu itu sudah menghubungi RSCM Kencana. Tapi waktu itu dokter sister lagi cuti. Jadi mau nggak mau, saya cari psikiater yang lain. Sama psikiater lain dikasih. Mungkin depresi katanya. Karena di rumah kan nggak pernah keluar. Jadi dikasihlah obat depresi. Waktu makan obat depresi, Renati jadi tidur melulu, Dok. Saya pikir kenapa dia jadi tidur melulu? Kok jadi begini? Waktu habis bangun tidur, keinginan gamenya muncul lagi. Jadi itu nggak menyelesaikan masalah. Dari situ, terus itu 2 psikiater yang saya datangi. Sampai saya berhasil ketemu dokter Siste, kalau nggak salah tuh tanggal 29 Maret. Ya, 29 Maret. Akhir Maret saya pertama kali ketemu dokter Enji, dokter Bella, dan dokter Siste. Waktu Ray dites, kadar kecanduannya dia udah 50%. Nah, waktu itu saya disuruh detox. Udah sama sekali stop. Jadi untuk anak yang kecanduan, jangan sekali-sekali diiming-imingi. Ya, boleh deh sedikit. Kayak orang kecanduan rokok kan katanya nggak bisa lepas sama sekali sekaligus. Harus bertahap. Ternyata ini nggak bisa diterapkan. Saya udah terapkan. Saya pikir dikit-dikit saya mau ngurangi. Itu nggak bisa sama sekali. Dia makin naik lagi, makin inget lagi. Jadi akhirnya saya stop sama sekali, disuruh detox. Itu 2 minggu pertama setengah mati, Dok. Bener-bener. Jadi bisa aja Renat dia bilang, saya pengen lagi nih, keinginannya lagi pengen main game. Jadi dia bisa jerit-jerit. Mana handphone saya? Handphonenya saya udah umpetin. Dia berusaha cari. Sampai cari ke loteng. Saya umpetin, sampai saya titipin ke 1 orang. Biar dia nggak ada gitu handphonenya. Udah gitu, waktu dia mulai ada pikiran lagi, kita cepat-cepat 1 rumah bekerja sama. Ngalihin dia, mau ngapain? Bikin kue. 1 hari bisa sampai 2 kali saya bikin roti. Biar apa? Biar tenaganya dia kan terkuras, pikirannya dia nggak inget lagi. Begitu terus. Diajak main monopoli, main apa. Jadi 1 rumah emang harus bekerja sama. Jadi harus kerjasama, dan dianya sendiri, Ray-nya sendiri juga mau. Dia bertekad, dia nggak mau kayak begitu lagi. Dia sampai nangis, dia bilang, saya mau lepas, tapi saya susah. Nah, dengan begitu kalau nggak salah selama ke dokter Siste tuh seminggu sekali, selama bulan Maret.
Maret sekali pertama, bulan April 4 kali, seminggu sekali saya datang ke dokter Sister. Bulan kelimanya 2 minggu sekali. Dan selanjutnya sekarang udah sebulan sekali. Perkembangannya emang bagus. Nah, di sini juga saya berterima kasih kepada dokter Sister dan tim. Ya, dan juga penanganannya cepat. 3 bulan anak saya sudah menjadi seperti biasa lagi. Malah dia mulai pengontrolan dirinya mulai baik. Ada temennya yang mengajak dia main game, dia bisa nolak. Dia bilang, maaf, sorry aku nggak bisa main game karena aku lagi detox dan aku pernah kecanduan game. Nah, seperti itu. Jadi saran saya ya untuk orang tua tolong awasi anaknya. Untuk orang tua yang anaknya baik-baik saja main game, waspada tetap harus ada. Karena kita nggak tahu anaknya tuh bisa mengendalikan diri atau tidak. Mungkin kalau buat anak yang bisa mengendalikan diri tuh nggak apa-apa. Tapi buat anak yang nggak bisa mengendalikan diri, kurang mengendalikan diri seperti Ray, itu akan jadi masalah. Untuk orang tua yang anaknya memang sudah kecanduan, itu jangan putus asa. Segera cepat cari pertolongan. Makin cepat, makin baik. Seperti Ray, 3 bulan. 3 bulan dia udah bisa hampir seperti semula lagi. Jadi dia sudah lupa, udah nggak ada lagi keinginan untuk bermain game, bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi. Nah, seperti itu aja, Angie. Iya, terima kasih banyak Bu Lili yang sudah membagikan kejadiannya itu dari awal sampai akhirnya sekarang ini seperti apa ya Bu Lili. Memang kalau misalnya dengar dari ceritanya itu jadi keluarga juga serba salah, bingung juga, mau diapain gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya kami ya sebagai tim dokter memang menghadapinya mungkin seminggu sekali, tapi Bu Lili tiap hari nih di rumah gitu. Jadi pastinya ada kecemasan. Setiap hari 24 jam. Betul sekali. Jadi kalau misalnya dianya lagi gelisah gitu kan yang menghadapi Bu Lili juga ya di rumah gitu ya. Nah, kira-kira ada lebih ke perbedaan emosi. nih. Oh, emosi ya. Kalau misalnya jadi dia marah-marah. Dia emosi nih. Apa yang Bu Lili lakukan dan kalau sekarang apa yang Bu Lili lakukan? Perbedaannya seperti apa Bu Lili? Kalau dulu emosinya ya kadang-kadang aja suka timbul gitu. Ada keinginan main game dan dia tahu handphonenya lagi diumpetin, dia bisa marah. Seperti itu. Jadi emosinya lebih tidak terkendali. Jadi di rumah Bu Lili bekerja sama ya dengan kakaknya juga ya kalau nggak salah Bu Lili ya. Ya, semua pembantu juga ikut kerjasama. Kalau dia lagi keinginan pengen main game, ya udah pembantu jadi ikut menyiapkan itu. Ayo yuk bikin kue rame-rame gitu kan. Nah dengan bikin kue dia kan lupa dan dia udah kecapean. Ngulen-ngulen nih, saya bikin adonan yang ngulen-ngulen nih yang biar dia capek tangannya. Seperti adonan roti, kan harus kalis banget kan. Seperti itu. Udah tuh ajak dia main juga, ayo yuk, ini nih bikin ini. Jadi semuanya emang satu keluarga harus ikut campur tangan. Ya emang diperlukan kerjasama yang baik antara dokter, anaknya sendiri, dan keluarga. Betul, Bu Lili. Saya setuju banget. Ini bukan perjalanannya cuma Ray-nya aja ya, Bu Lili ya, tapi juga perjalanan mamahnya, papanya, satu isi rumah nih. Supaya Ray bisa menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Nah, kalau menurut Bu Lili sendiri, tantangan ke depannya seperti apa sebenarnya Bu Lili? Kebayangnya gitu. Saya optimis ya, karena Ray dari sekarang aja dia udah bisa mengendalikan diri. Dan saya sengaja kan, temennya ngajakin dia bilang ke saya, Ma, teman aku ngajakin aku main PUBG lagi, bagaimana? Saya bilang, udah tuh saya tanya balik ke Ray, kalau menurut kamu bagaimana? Kamu selama ini dulu bagaimana? Kecanduannya seperti apa? Oh iya ya, mendingan aku nggak usah bermain PUBG, ya, tapi nantinya tuh aku enak. Katanya, daripada kalau aku bermain sedikit, hari ini misalnya setengah jam, nanti lama-lama aku akan meningkat lagi karena aku masih detox. Dia masih detox hingga saat ini. Walaupun ya udah sebulan sekali udah kontrol dan terapi ke dokter Sister. Berarti memang sekarang ini Bu Lili juga sudah lebih yakin terhadap Ray ya. Sudah percaya nih, banget. Ray kayaknya untuk ngadepin nih, nggak kayak dulu lagi ya Bu Lili. Dan itu semua berkat Bu Lilinya juga cekatan nih. Jadi udah sadari dari awal kerja sama-sama Ray juga ini kayaknya udah
nggak seperti dulu lagi. Ray bagus tuh tadi mengatakan ya sama Mama kalau misalnya, Mah ini kok saya udah nggak seneng lagi main game, gimana nih gitu. Dia juga udah nggak bisa kontrol ya. Dan Bu Lili bisa nangkep tuh dari kata-katanya Ray seperti itu. Oh ini udah nggak bener nih, kita harus bawa nih untuk berobat. Nah seperti itu ya teman-teman semua, bahwa kita coba dengerin anak, apa sih yang terjadi sama anak kita. Ternyata dia nggak mau loh dalam posisi seperti itu, walaupun ada pikiran pengen jadi profesional player gitu ya, tapi ternyata profesional player pun ada syarat-syaratnya ya Ray ya, dan Bu Lili ya. Memang kayaknya kok ini mau jadi e-sport, mau mendalami e-sport pun kayaknya nggak cocok nih sama kondisi saya sekarang ini. Iya, betul. Seperti itu. Nah, sehingga Ray dan Bu Lili juga bisa kerjasama. Oh, ini kayaknya saya butuh pertolongan. Nah, dan memang waktu awal-awalnya agak berat untuk Ray, Bu Lili juga pastinya agak khawatir nih. Gimana nih kalau misalnya dia detox, kalau misalnya kayak dulu lagi, waktu dibatasin 1 jam, dia langsung marah gitu. Jangan-jangan kayak gitu lagi. Tapi ternyata dengan bantuan pengobatan juga ya Bu Lili ya, sekarang Ray bisa lebih mengontrol emosinya, dan Ray itu juga punya bekal yang banyak nih. Dia bisa baking tadi ya katanya ya, bisa bikin kue. Juga dia menjelaskan dengan sangat baik nih, Bu Lili berbangga hati nih. Ray tadi juga menjelaskan tentang adiksi game, keren banget tuh. Dia tahu tuh isinya apa saja. Berarti selama ini memang dia mendengarkan, dia mencari tahu ya Bu Lili ya. Dan dia mencari tahu apa yang terjadi dengan diriku gitu. Waktu aku kecanduan game itu bagaimana sih? Nah, saya bilangin, ya benar itu. Waktu itu dia nggak sadar. Aku kok nggak kayak orang nggak sadar ya waktu itu. Oh, waktu marah-marahnya itu seperti itu. Dan saya ada rekamannya. Waktu dia marah-marah. Tapi sekarang saya sudah hapus kan. Nih, kayak begini nih. Oh, kok kenapa aku jadi kayak begini? Dia sendiri juga heran gitu. Kok aku jadi kayak monster seperti itu? Saya bilang, iya kamu waktu itu kayak monster. Sampai semua orang itu sampai takut. Saya aja sampai takut sama dia. Oh, dia jadi pribadi yang beda banget. Ya, karena sekarang tadi baru tahu setelah saya dapat penjelasan ya, ternyata bagian otaknya yang mengendalikan emosi itu berubah. Jadi dia makanya emosinya kenapa sampai meledak-meledak, kenapa dia kok bisa jadi kayak begitu gitu. Betul Bu Lili. Jadi memang awalnya saya inget tuh waktu pertama kali datang ya, Ray-nya juga merasa gelisah. Sebenarnya dia juga nggak mau kayak gitu. Bu Lili juga bingung nih, ini gimana nih anak saya seperti ini gitu. Memang kecemasannya cukup tinggi. Tapi setelah seiring dengan jalannya waktu, Ray-nya juga sudah bisa mengendalikan diri. Bu Lili juga semakin cekatan nih dalam menghadapi Ray-nya juga. Sehingga sekarang ini kalau misalnya datang berobat juga bisa terlihat nih, Ray-nya juga lebih tenang. Dan Ray tipe ini loh pasien teladan dia. Jadi dia ngelis pertanyaan untuk ditanyakan ke dokter Siste dan tim gitu. Dok, boleh nggak saya main game lagi? 1 jam aja gitu ya. Terus boleh nggak ini, boleh nggak itu. Tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang Ray bawa sebenarnya bisa Ray jawab sendiri gitu. Ternyata begitu kita kembalikan ke Ray bisa jawab semuanya gitu. Dan itu adalah hal yang sangat baik Ray gitu. Dan saya juga salut banget sama Bu Lili tuh. Biasanya nih ya kalau Bu Lili kontrol nih datang, catatannya lengkap nih. Jadi Ray saya punya catatan. Catatan harian. Jadi apa yang terjadi dengan dia gitu hari ini, emosinya. Nah, dari situ dari pertama waktu awal-awal tuh penuh banget tuh, bisa 2 halaman tuh saya catat. Sampai terakhir-terakhir enggak, udah gitu. Nah, yang awal-awal juga saya bisa hampir sehari berapa kali bisa WA-an sama dokter Siste. Dok, ini anak saya kok begini lagi marah. Kenapa nih? Apa yang harus dilakukan? Oh, ayo ke GBK katanya, olahraga. Jadi seminggu 2 kali saya olahraga, dia lari. Nah, waktu itu kebetulan COVID-nya lagi turun. Kalau sekarang saya nggak bisa olahraga, saya takut gitu kan. Jadi sekarang mau nggak mau, ya paling bikin kue. Untungnya sekarang dia udah sekolah. Jadi waktunya kan habis untuk sekolah, ngerjain tugas. Jadi dia lupa udah beres lah gitu. Betul sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi tips juga untuk orang tua di luar sana gitu ya. Jadi kalau misalnya
agak ragu-ragu sebenarnya anak saya ini kecanduan atau enggak, emosinya terganggu atau tidak, bisa nih dalam berupa catatan harian gitu. Berapa jam ya anak saya itu mainnya apa ya, atau dia jangan-jangan nonton YouTube ya gitu. Terus perasaannya dia pada saat itu kelihatannya seperti apa? Mungkin kita nggak nanya nih sama anaknya, tapi kelihatannya kok dia marah-marah terus ya, atau kok dia nggak bisa dibujuk untuk makan ya gitu misalnya. Tidurnya jam berapa, seperti itu. Jadi kan itu sangat membantu nih untuk kalau misalnya pada saat misalnya kondisinya parah, terus abis itu dibawa ke dokter gitu ya. Jadi dokter bisa ngelihat, oh ternyata berpengaruhnya udah sampai seperti ini. Karena dari yang merasakannya sendiri kadang-kadang nggak gitu sadar-sadar banget nih ya Bu Lili ya. Iya, dia nggak sadar. Udah loss of control. Pas Ray nonton video yang dianya sendiri emosi kan dia juga kaget sebenarnya. Iya, dia kaget. Bantuan aku jadi kayak gitu. Bantuan supaya Ray juga memahami, oh tadi kamu seperti ini nih, gitu kan, nggak mau begini terus, tentunya pengennya berubah, pengennya menjadi lebih baik gitu. Apalagi Ray masih muda nih ya, ke depannya akan jauh lebih baik gitu. Ray ada cita-cita apa nih Bu Lili sekarang nih? Yang pasti nggak pengen jadi pro player lagi, karena dia tahu kalau untuk menjadi pro player saya bilang kamu akan begitu terus, siap nggak? Nanti menang kalah, ya kan? Sedangkan dia kontrol emosinya kan masih kurang bagus. Ya mungkin dia berganti untuk yang lain, mungkin jadi bisnismen, jadi apa? Saya bilang masih banyak pekerjaan selain pro player, dan kita nggak tahu 5 tahun ke depan lagi apakah permainan seperti PUBG itu masih tetap eksis. Ya sekarang eksis kenapa? Karena kita kebanyakan di rumah aja, waktu luang kan. Nah saya bisa memaklumi karena dia kan masih ABG, masih mencari identitas diri. Mungkin dia pengen cita-cita, wah yang hebat ini sekarang itu pro player hebat, yang seperti yang tadi katanya si Ray, terkenal, uangnya banyak, jadi ya dia teriming-imingi seperti itu. Jadi dia sudah melihat ke depannya kira-kira mau menjadi sesuatu hal yang lain, tidak hanya menjadi pro player ya, kalau kayak dulu kan pengen banget. Kalau sekarang mungkin ada tapi nomor sekian gitu. Jadi masih bisa untuk melihat kemungkinan di masa depannya. Dan saya yakin sekali Bu Lili dan keluarga akan bisa mendampingi Ray dengan sangat baik gitu. Karena dalam situasi yang sekarang, yang kemarin itu aja, yang tidak nyaman nih untuk Ray, Bu Lili bisa melaluinya. Apa sih yang nggak akan mungkin terjadi di masa depan, dan Bu Lili dan keluarga tidak akan bisa juga untuk melaluinya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak ya Bu Lili atas tips dan triknya dan juga kisah-kisahnya nih sebagai narasumber, dan juga sama Ray nih. Kita jadi belajar banyak nih kalau misalnya saya dengar dari ceritanya Bu Lili juga, dari Ray juga. Walaupun memang saya pernah mendengarkan cerita ini, tapi ternyata kalau kita dengar secara full, itu sesuatu hal yang membuka mata hati kita juga. Bahwa adiksi game online ini itu merupakan sesuatu yang nyata ya, dan bisa mengubah seseorang yang tadinya kalem gitu ya, kayak Ray kalem, duduk diem gitu ya, atau mungkin misalnya Ray agak sedikit gelisah ya kadang-kadang kalau duduk, tapi yang tadinya tidak seperti itu, tapi sekarang bisa menjadi lebih baik. Dan pengalaman ini justru bisa menjadi mungkin menjadi pengalaman yang berharga untuk Ray dan keluarga juga, sehingga bisa diceritakan kepada siapapun gitu ya, bahkan mungkin pada cucu nantinya ya. Dokter mau Dokter Angie, suara saya terdengar, Dokter Eja? Dokter, silakan Dokter Sister. Ya. Terima kasih ya Ray dan Ibu Lili sudah sama-sama Dok, sama-sama berbagi bahwa kami memang selalu membutuhkan kerjasama dengan keluarga, seperti yang Ibu Lili sudah lakukan, membuat jurnal setiap hari gitu ya. Tadi Ibu Lili Ray sangat beruntung nih, Ibu Lili ada di rumah selama 24 jam ya Bu Lili ya. Tapi mungkin ada teman-teman di sana yang kemudian orang tuanya harus bekerja, sibuk seperti itu. Jadi memang situasinya agak berbeda. Tapi tadi yang Bu Lili katakan harus banyak kreativitas untuk Ray bisa mengalokasikan energinya ya Bu Lili ya untuk kegiatan
lain ya. Jadi orang tua juga mesti kreatif, dan kreativitas ini bisa dibicarakan juga dengan terapis sehingga kerjasama ini bisa berlangsung dengan baik ya. Dan juga Ray, semangat selalu ya Ray. Tadi Ray sudah bilang kan pengen jadi pro player gitu ya. Waktu awal juga Ray mengatakan emang saya nggak boleh dok jadi pro player. Nah, tapi waktu itu kita diskusi ya Ray ya, kalau menjadi seorang profesional player itu sebenarnya mereka kecanduan nggak sih? Mereka kan nggak kecanduan, mereka bisa. Iya, mereka bisa mengalokasikan tidurnya. Kalau nggak tidur sama sekali, mana mungkin mereka bisa menang ya, Ray ya. Kemudian mereka juga masih bisa bersosialisasi, merencanakan hidupnya gitu ya. Tapi kalau yang waktu itu Ray situasinya sudah tidak seperti itu gitu ya, Ray. Dan Ray sudah sangat semangat nih untuk menjalani terapi dan menerapkannya di rumah. Detox minggu pertama sangat berat ya, Ray ya. Waktu itu Ray juga sempat curhat-curhat setiap hari dengan saya ya, Ray. Jadi memang berat tapi dijalani. Oke, terima kasih ya Ibu Lili dan Ray, selalu semangat. Sama-sama dok. Hari Senin kita bertemu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama dok. Mungkin saya mau izin sama MC nih, kalau misalnya saya bisa memberi kesempatan bagi ada yang mau nanya nih sama Bu Lili dan Ray secara langsung gitu. Boleh, Dokter Reza? Boleh, silakan Dokter Angelin. Boleh. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan, raise hand gitu ya. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan gitu buat Bu Lili dan Ray supaya mungkin lebih enak juga flow-nya nih gitu. Apakah ada? Silahkan. Oke, tadi itu kayaknya di chat ada sesuatu juga ya. Dokter Angie mungkin bisa ditanya juga nih ke Ibu Lili ya. Ibu Lili, sebenarnya kan Ray tidak serta-merta langsung menjadi kecanduan games ya, Ibu Lili ya. Tapi tadi kan Ray bilang tuh, ada nggak sih menurut Ibu Lili nih yang bisa menyebabkan Ray kecanduan games? Tadi kan dibilang ada masa pandemi ini kan ya, Bu Lili ya. Tapi sebenarnya ada profilnya Ray nggak yang bikin Ray itu jadi akhirnya mengalihkan ke games dan akhirnya kecanduan gitu. Kalau Bu Lili lihatin nih, agar ibu-ibu di sini menjadi aware, sadar bahwa ada hal-hal yang bisa membuat seorang anak itu menjadi kecanduan nih. Tapi kita udah perhatiin sebelumnya apa yang terjadi gitu. Silakan Bu Lili. Ibu Lili masih mute tuh. Di mute. Dokter Eja. Ya. Ray itu sedikit pencemas, dok. Waktu itu juga mungkin ya, dia kan lagi mau ujian praktek dan lagi mau ujian kelulusan SMP. Dan dia juga bilang, jadi bahannya kan banyak, kan dia harus belajar, try out. Kalau menurut saya ada sedikit lah, jadi dia mengalihkan cemasnya itu dengan bermain game. Jadi dengan main game, dia bilang enak gitu, happy. Ya saya pikir benar juga kan, dia udah nggak keluar gitu. Sedangkan dia beban pelajarannya kan juga ada untuk ujian-ujian. Biarinlah saya pikir, dan saya tidak kira durasi main gamenya makin lama makin panjang, begitu. Dan dia terus-terusan nggak bisa lepas. Itu di luar dugaan saya sama sekali. Iya, benar ya. Jadi memang karena kecemasan itu ya, Bu Lili ya. Jadi perhatian juga buat kita nih para orang tua ya, mesti mengenali emosi anak kita gitu ya. Jadi cemas itu akhirnya seringkali membuat gini, orang tua tuh jadi udah deh nggak apa-apa deh main games, jangan-jangan games bisa mengurangi cemasnya. Tapi kecemasan itu sendiri menjadi faktor resiko seorang remaja menjadi kecanduan games gitu. Jadi itu yang harus dipotong. Games itu bisa membuat kecemasan anak berkurang. Itu kan kita seringkali berpikir seperti itu ya Bu Lili ya. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Nah mungkin Bu Lili juga bisa cerita nih. Sekarang kan Ray sudah tidak mengalihkan ke games kan, tapi masih struggle dengan emosi saat ini ya, Dokter Bu Lili ya. Nah itu juga yang akan menjadi fokus terapi kita. Sekarang apa yang terjadi Bu Lili? Ray sudah mulai sekolah lagi, kecemasannya bagaimana nih sekarang? Waktu pertama kali masuk sekolah ya dia ada dikit cemas. Jadi kalau sekarang kan lagi masa MOS itu kayaknya apa sih, lagu mau masuk SMA itu MOS. Kadang-kadang kan tugas kan.
Dan dia tuh lagi adaptasi sekarang. Jadi perubahan dulu sekarang masuk sekolah tuh di jam 6.50 sampai jam 2. Jam 2 siang. Sedangkan dulu waktu dia liburan, dia bangun tuh selalu jam 9. Jadi dia harus perbedaannya kan dulu 2 jam gitu. Walaupun sudah saya akali dengan malam tidurnya lebih pagi. Dan mulai seminggu ini ya saya merasakan emosinya tuh lebih gampang dikit marah. Kalau misalnya ada masalah wifi ya, ini kok bagaimana? Nah, mulai cemas lagi nih. Nah, saya udah tahu ini mungkin gara-gara ini gitu. Jadi jadi ada situasi baru yang membuat Ray menjadi cemas. Nah, tapi ada perbedaannya nggak, Bu Lili, cara Ray mengatasi emosi, keadaan kecemasannya dulu sama sekarang? Apa sih? Ada banget. Kalau dulu kayaknya ya cemasnya tuh hampir sepanjang hari deh. Sering banget gitu. Kalau ini kan cuman saat-saat tertentu aja. Kalau misalnya ini ada tugas kayak ini, aduh gimana ya? Nah, saya cuman tenangin aja. Tenang aja nggak apa-apa. Atau ada masalah gangguan wifi, tenang aja. Nanti kasih tahu WK-nya aja. Nah, dia tenang kalau ada yang kasih tahu, udah. Gitu. Jadi cepat. Benar. Waktu itu, zaman dulu Bu Lili juga melakukan hal itu, tapi Ray tetap tidak bisa mengatur emosinya. Nah, berarti sekarang Ray sendiri sudah bisa mengatur emosi Ray, gitu ya Ray ya? Dengan tadi, apa sih Ray waktu itu kita diskusi mindfulness ya Ray ya? Melihat apa yang terjadi, perasaan saya apa, gitu ya Ray ya? Oke. Apresiasi nih buat Ray dan Ibu Lili. Terima kasih ya Ray dan Ibu Lili ya. Saya kembalikan ke Dr. Angie. Iya, terima kasih Dokter Sister. Terima kasih ya Ray dan Bu Lili yang udah menjadi narasumber kita pada hari ini. Jadi kita juga belajar banyak terkait dengan waktu pertama kali harus gimana, waktu tengah-tengah bagaimana, dan ternyata dalam masa transisi sekarang ini juga seperti apa. Ya, saya dan juga tim dan juga mungkin semua orang nih yang ada di dalam Zoom ini juga turut mendoakan Ray dan Lili supaya bisa Bu Lili juga supaya bisa sehat-sehat terus, juga bisa ke depannya semakin sukses ya. Terima kasih banyak Bu Lili dan Ray. Saya tutup sesi ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa hari Senin ya Bu Lili dan Ray ya. Baik, saya serahkan kepada Dr. Reza. Silakan Dr. Reza untuk meneruskan acaranya. Baik, terima kasih Dr. Angeline. Terima kasih sekali lagi untuk Ray, Ibu Lili yang sudah mau berbagi pengalamannya dengan kita semua di sini. Hebat dan luar biasa sekali Ray dan Ibu Lili ini menjadi inspirasi dan tentunya motivasi bagi kita semua di sini. God bless you untuk Ray dan Ibu Lili. Semoga sehat-sehat terus ya. Semangat Ray. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas antusiasnya para peserta. Sudah ada lebih dari 200 pertanyaan. Kita coba saring beberapa pertanyaan ya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf, kita tidak bisa jawab semuanya. Pertanyaan pertama ada dari akun Zoom atas nama Kapeta Foundation. Ingin bertanya, sekarang ini kan ada yang namanya atlet e-sport dok, terus cukup mendapatkan atensi nih dari pemerintah, selayaknya atlet pada umumnya gitu, dan sudah dilatih sejak dini. Bagaimana panduan agar atlet e-sport ini tidak menjadi kecanduan, dan sejauh mana peran profesional mendampingi atlet e-sport ini? Apakah juga sudah ada dukungan dari pemerintah mengenai e-sport ini? Apakah pemerintah sudah terpapar adanya juga gangguan psikologis dan perilaku yang melibatkan game ini? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Dr. Peter, silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Eja dan juga untuk Kapeta Foundation yang telah bertanya. Mungkin saya bantu jawab pertanyaan nomor 1 dulu ya. Kita harus bisa memisahkan antara pekerjaan sama bukan pekerjaan gitu. Kalau misalkan e-sport itu kan merupakan salah satu pekerjaan, tentu para atlet e-sport ini memiliki tuntutan yang lebih. Dia harus berlatih setiap harinya dalam bermain game. Dan kalau atlet-atlet e-sport ini
kita harus bedakan dia itu belum tentu mengalami suatu kondisi adiksi atau ketergantungan. Gimana tadi kriteria dari gejala adiksi atau ketergantungan dari game online? Dia tidak bisa mengendalikan keinginan untuk bermain game online dan sudah ada terjadi perubahan prioritas tuh. Jadi misalkan prioritasnya itu dia harusnya mengerjakan tanggung jawabnya, tapi di sini dia bermain game online terus gitu. Kalau misalkan pada atlet-atlet e-sport mungkin saja belum terjadi seperti itu. Jadi mungkin mereka masih bisa mengendalikan keinginan mereka untuk bermain game online. Dan juga kita perlu lihat juga ya dampak negatif dan juga gangguan fungsi sehari-harinya. Misalkan atlet-atlet e-sport itu belum tentu mereka mengalami gangguan emosi atau gangguan psikologis gitu. Sementara kalau misalkan orang dengan gangguan atau ketergantungan game online, mungkin saja dia sudah mengalami gangguan emosi gitu. Dan tidak hanya terbatas emosi saja, tapi juga bisa gangguan fisik dan juga perubahan dari fungsi kognitif. Seperti itu. Jadi mungkin atlet-atlet e-sport itu udah pasti adiksi belum? Enggak gitu jawabannya, karena beda. Gitu. Jadi sama aja kayak misalkan kita bekerja gitu. Ada yang namanya kan adiksi kerja. Nah, ini juga sama gitu ya, karena e-sport itu merupakan suatu pekerjaan gitu dan belum tentu mereka mengalami adiksi. Jadi mungkin peran dari profesional pendampingnya terutama adalah untuk screening. Sepertinya sih diperlukan screening secara berkala apakah para atlet e-sport tersebut ada mengalami masalah tuh dalam bentuk kognitifnya mungkin atau otaknya. Kemudian apakah ada masalah psikologis, fisik gitu ya atau emosi. Dan perlu di screening secara berkala, jangan sampai atlet-atlet e-sport kita justru mengalami dampak negatif gitu. Ada gangguan pada fungsi sehari-hari, mengalami distres, mengalami hendaya seperti itu. Dan penting sekali sih kalau menurut saya regulasi terutama mengenai time schedule daripada atlet e-sport tersebut. Memang kita butuh latihan gitu ya untuk menghasilkan sesuatu yang perfect supaya kita bisa menang dalam suatu kompetisi, kita butuh latihan setiap hari. Tapi perlu sekali adanya regulasi mengenai time schedule gitu. Mungkin di sini peran profesional ini penting nih untuk membantu work-life balance gitu ya. Saat ini kan lagi benar-benar diserukan work-life balance gitu. Jadi perusahaan-perusahaan juga sudah tergerak untuk membuat corporate culture mengenai work-life balance. Jadi ini penting gitu untuk atlet-atlet game juga, atlet-atlet e-sport juga. Jadi mungkin diberikan suatu schedule di mana jangan di-push gitu. Atlet-atlet e-sport jangan di-push. Perlu ada keseimbangan antara real world, dunia yang asli dengan dunia maya atau bermain game online. Mungkin kalau misalkan perlu dibangkitkan suatu perasaan ingin menang gitu ya, itu penting sih mungkin ya buat atlet-atlet gitu ya, karena kan kita juga berharap mereka untuk menang. Tapi jangan sampai perasaan ingin menang tersebut lama-lama berujung menjadi adiksi game online. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan kepada narasumber yang lain. Baik, terima kasih banyak Dr. Peter atas jawabannya yang sangat jelas. Mungkin Dr. Angelin bisa menambahkan? Baik, terima kasih Dr. Reza dan Dr. Peter. Jadi seperti yang tadi Dr. Peter sudah sampaikan dengan sangat lengkap ya, saya setuju dengan apa yang Dr. Peter tadi juga sudah jelaskan. Kita perlu melihat dulu sebenarnya fokusnya itu di mana. Orang yang melakukan e-sport, jadi yang melakukan ini untuk profesional, berarti tujuannya kan berbeda ya dengan orang yang tiap hari bermain untuk mencari kesenangan, seperti itu. Nah, sehingga jalur di otaknya pun berbeda gitu. Jadi yang kalau misalnya yang mencari untuk kesenangan, jalur otaknya akan berbeda dengan yang tadinya untuk profesi. Karena goals-nya untuk profesi adalah supaya mereka bisa misalnya menang. Jadi ada strategi-strategi tertentu. Otak bagian depannya lebih terpakai gitu ya, berbeda dengan yang misalnya untuk mencari kesenangan secara instan. Kalau yang mencari kesenangan secara instan, daerah otak yang teraktivasi adalah daerah otak yang bertugas untuk menimbulkan rasa senang itu gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita cari yang bakal bermasalah itu yang mana? Justru yang kesenangan itu. Karena kesenangan yang bukan dari alami ini memerlukan dosis yang lebih banyak, dosis yang lebih meningkat, baik secara frekuensi, baik secara misalnya gadgetnya gitu ya. Jadi itu meningkat. Padahal kalau misalnya professional player, dia nggak perlu misalnya. Dia bisa mengendalikan diri misalnya latihan 3 jam per hari, 4 jam per hari gitu. Stop, begitu disuruh stop, dia tidur. Seperti itu. Tapi kan beda halnya dengan kalau misalnya yang tadinya berasal dari
bermain untuk kesenangan yang sampai nggak bisa mengontrol diri sendiri gitu. Basicnya atau poinnya itu seperti yang tadi Dokter Peter katakan, apakah dia bisa mengontrolnya atau tidak? Prioritas dalam kehidupan sehari-harinya dilakukan atau tidak? Kalau sampai prioritas itu sudah menjadi turun, yang tadinya makan, mandi gitu ya, komunikasi sama orang terdekat, sekolah bagi orang-orang yang punya usia di usia sekolah itu sampai terganggu, berarti hati-hati. Itu bukan suatu permainan yang sehat. Tapi kalau misalnya e-sport player, namanya juga profesional ya, mereka punya waktu yang fix untuk makan, untuk berkegiatan, untuk latihan, untuk stop, untuk bersama keluarganya. Ya, jadi ini kita melihatnya dari kacamata yang sebenarnya sama dengan profesi-profesi lain gitu. Profesi lain kayak misalnya saya jadi dokter, pulang ke rumah juga kan istirahat, tidur gitu. Nah, sama seperti itu. Profesional sport juga begitu pulang ke rumah tidur gitu. Dia nggak akan main terus gitu ya, sepanjang jalan main terus. Enggak, karena dia tahu bahwa untuk bisa menang dalam suatu turnamen, dalam suatu kompetisi, dia masih butuh makan, dia masih butuh istirahat, dia masih butuh menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, itu yang kita benar-benar garis bawahi. Tentu saja ini perlu menjadi perhatian juga bagi para manajer-manajer e-sport gitu ya, misalnya untuk mengidentifikasi misalnya member-membernya yang kok kayaknya prioritasnya sudah berubah. Nah, mungkin mereka memang sedang ada masalah tertentu. Karena kita sudah mengetahuinya juga bahwa kalau seseorang punya masalah kejiwaan yang lain, dia juga bisa rentan untuk lari ke main game. Gitu. Dan itu yang kita perlu bantu. Perlu untuk screening, perlu untuk lihat gitu. Jadi nomor satu bukan durasinya sebenarnya, durasi main game bukan itu, tapi apakah bisa dia kontrol, apakah dia bisa menjalankan prioritas dia dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Dokter Reza, Dokter Peter, silahkan. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Dokter Peter dan Dokter Angelin. Kalau bisa dilangkum, ya memang tadi harus dibedakan. Ini kan profesional, berbeda dengan game player yang sehari-hari. Tujuannya berbeda tentu saja. Kalau misalkan atlet, ya tujuannya adalah untuk kemenangan profesional. Kalau misalkan individu pada umumnya biasanya bermain game untuk kesenangan. Makanya biasanya terus mencari kesenangan yang didapatkan dari eksternal ini, di mana jalur yang di otaknya juga berbeda, sehingga bisa beralih ke menjadi kecanduan gitu. Dan belum tentu juga ya bahwa atlet e-sport ini pasti jadi kecanduan gitu, karena perlu dilihat mereka ada work-life balance, terus mereka masih bisa menentukan prioritas, lalu mereka juga masih bisa nih melakukan aktivitas sehari-hari, nggak terus-terusan bermain game. Ya tadi kalau misalkan sudah selesai latihan gamenya 3 jam, ya kembali ke rumah atau ke asrama, mungkin mereka istirahat, tidur, makan gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Peter dan Dr. Angelin. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Ibu Ratna Mariati dan Bapak Yuda Anggoro Kawi. Pertanyaannya adalah bagaimana menghindari spend much time pakai internet padahal di masa pandemi ini banyak kegiatan dilakukan secara daring. Aktivitas di luar tidak mungkin dilakukan karena tidak semua rumah punya halaman atau ruang terbuka. Dan bagaimana jika ternyata orang tuanya juga sibuk nih, harus bekerja, jadi tidak bisa mengawasi terus-menerus gitu. Sedangkan tadi kan sudah disebut bahwa orang tua akan jadi role model bagi anak-anak gitu. Apalagi kan melihat orang tuanya secara daring menggunakan internet terus nih, menggunakan gadget. Gitu. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dibantu jawab oleh Dr. Salma, silahkan. Oke, terima kasih banyak Dr. Reza dan terima kasih Ibu dan Bapak yang tadi bertanya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi gimana caranya kita bisa tetap limit waktu internet kita, waktu screen time kita di masa pandemi. Karena kan di masa pandemi ini kita emang benar-benar sekolah pakai internet, kerja pakai internet ya, sosialisasi, entertainment semuanya pakai internet. Nah, gimana nih kalau misalnya orang tuanya sibuk ya kan? Nah, mungkin tadi selain tips-tips yang udah saya sebutkan selama presentasi, ada beberapa lagi nih. Mungkin yang pertama adalah kita bisa menyediakan satu waktu makan misalnya per hari yang dilakukan bersama-sama sama keluarga. Jadi itu jadi waktu untuk kita family time, kita ngobrol, kita nggak main handphone. Karena pasti sesibuk-sibuknya orang akan tetap ada waktu makannya ya.
mau itu sarapan atau makan siang atau makan malam. Jadi bisa dipilih salah satu. Mungkin oke, kita kalau makan malam bareng-bareng, nggak main handphone dulu, kita ngobrol, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, sesibuk-sibuknya orang pasti akan tidur juga, ya kan? Nah, jadi kita bisa pakai tuh waktu no screen time sebelum tidur kayak tadi. Jadi misalnya sebelum tidur 30 menit sebelumnya kita simpen dulu handphone di tempat yang lain, atau kamar benar-benar kita sediakan untuk waktu tidur. Sedangkan kalau kita mau kerja, mau main handphone, apa itu dilakukan di ruang tengah atau ruang kerja, ruang belajar gitu. Jadi mungkin itu dua hal yang sesibuk-sibuknya orang pasti akan tetap butuh makan sama butuh tidur. Nah, kemudian untuk anaknya juga kita bisa cari hobi-hobi lain ya yang tidak memerlukan screen time. Nah, benar banget tadi seperti sesi sharing dengan Ibu Lili dan Ray, bahwa orang tua juga harus kreatif ya. Memang mungkin sulit ya, cuman sekarang udah banyak banget nih resources-nya. Jadi misalnya anak bisa diajarin, kalau tadi Ibu Lili ngajakin masak bareng, atau mungkin yang suka baca bisa dibeliin buku-buku untuk baca buku, atau main Lego gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya permainan-permainan anak yang bisa dilakukan bersama dengan orang tua juga. Dan mungkin tadi ada pertanyaannya juga kan, gimana kalau nggak bisa keluar-keluar kan sekarang lagi COVID, terus tidak semua rumah punya halaman atau ruang terbuka. Nah, itu juga nggak apa-apa banget ya, karena masih banyak kok yang bisa dilakukan secara indoor. Dan olahraga pun sekarang juga bisa indoor. Jadi, walaupun kita nggak bisa ke GBK, kita tetap bisa olahraga di rumah. Contohnya kita pakai dari YouTube ya, misalnya ada Zumba atau yoga dari YouTube gitu. Jadi, tetap bisa. Nah, tapi sebenarnya pada akhirnya menurut saya kita juga tetap harus mengasihi diri sendiri ya, karena pandemi ini memang situasi yang stressful untuk semua orang, bahkan untuk anak juga, dan ini sesuatu yang baru, belum pernah nih ada dalam sejarah manusia yang mengalami mungkin pandemi di masa seperti ini gitu. Jadi kita tetap harus mengasihi diri. Kita mungkin tadi ada yang stres mungkin dengar tadi batasan screen time dari saya, iya nggak boleh lebih dari 1,5 jam, nggak boleh lebih dari 3 jam, dan mungkin itu malah jadi ekspektasi yang terlalu stressful gitu. Jadi pada akhirnya kita tetap cari, sama seperti yang Kak Peter tadi bilang ya, work-life balance, dan kita tetap sesuaikan nih, oh aku lagi butuh sosialisasi, ya udah video call sama teman, sama keluarga jauh gitu, atau aku emang lagi butuh entertainment, ya udah nonton YouTube sebentar, nggak apa-apa gitu. Jadi kita tetap di masa yang stressful, di masa pandemi ini, tetap pada akhirnya kita harus mengasihi diri sendiri. Seperti itu mungkin dari saya, Dr. Angelina. Ada yang mau ditambahkan, dokter? Baik, terima kasih Dokter Salma. Itu sama kalau misalnya saya garis bawahi ini ya, kreatif itu adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting bagi diri sendiri ataupun bagi anggota keluarga yang misalnya anggota keluarganya yang lain terlalu fokus untuk menggunakan gadget gitu. Kita perlu kreatif. Memang di zaman COVID ini saya tidak pungkiri bahwa semuanya itu menggunakan teknologi. Yang kita lakukan sekarang ini juga kan menggunakan teknologi ya. Screen time ini kan sebenarnya gitu. Cuma kita mesti melihat nih pada saat kita meningkatkan screen time di penggunaan misalnya pagi ini saya menggunakan laptop nih gitu selama berapa jam. Berarti saya perlu istirahat setelah ini. Jadi nggak terus-terusan di situ semua. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita di depan laptop terus-terusan sakit pinggang juga gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita mau makan, kita mau melakukan sesuatu hal yang lain. Nah, tadi Dokter Salma juga sudah katakan ini penting halnya kita membuat suatu zona-zona di rumah gitu. Jadi ada zona yang memang bebas gadget, ada zona yang kita nggak boleh di situ pegang handphone atau pegang laptop atau pegang tab gitu. Misalnya meja makan, kamar tidur. Nah, sangat disarankan bagi orang tua agar kalau misalnya anaknya mau beraktivitas dengan menggunakan gadget apapun itu di ruang tengah. Jangan di kamarnya. Kenapa? Kamarnya udah enak gitu ya. Berarti nanti kita juga nggak bisa ngawasin. Nanti dia tutup kamar, tutup pintu, terus kita nggak bisa ngelihat dia masih main nggak ya, dia udah tidur atau enggak ya, gitu kan? Kita jadi harusnya buka pintu kamar. Tapi beda halnya kalau dia mengerjakan semuanya di living room, di ruang tengah. Jadi mau misalnya orang tuanya lagi kerja atau misalnya lagi melakukan suatu aktivitas lainnya, itu masih kelihatan, oh dia ngapain sih? Oh dia main game gitu. Oh dia ngapain sih? Oh dia PJJ gitu, seperti itu. Jadi supaya bisa diawasi. Nah itu adalah apa ya? Kalau misalnya dibilang landmarknya gitu.
Jadi supaya kita bisa melihat nih kegiatan dia apa. Jadi kita bisa memperkirakan harusnya dia mungkin udah istirahat nih. Harusnya mungkin dia sebenarnya sudah mandi atau sudah makan. Nah, ketahuannya kan kalau misalnya kita melihat dia tidak ada di dalam kamarnya gitu. Jadi aktivitasnya di luar. Jadi ada orang tua tertentu yang bahkan memang mengkhususkan itu di meja makan aja gitu. Misalnya dia PJJ, terus misalnya dia juga misalnya mengerjakan tugas di sana. Nah, jadi laptop itu nggak boleh dibawa ke tempat lain. Jadi kalau misalnya dibawa ke tempat lain, itu ketahuan, nanti akan ada konsekuensinya. Itu adalah bagian dari kesepakatan dengan anak juga. Nah, itu merupakan hal yang baik tuh, supaya kita juga bisa mengontrol atau melihat, mengobservasi apa yang terjadi dengan anak kita atau dengan adik kita gitu misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang kan belajar dari role model ya. Memang anak akan melihat nih, mama bilang saya nggak boleh pakai handphone, tapi pada saat saya nggak mau ngapa-ngapain, mama juga buka handphone gitu. Bukannya ngomong sama saya atau misalnya mengajak saya beraktivitas gitu. Jadi dia merasa ada kayak, mungkin anak-anak suka ngomong diskriminasi nih. Kok mama boleh, saya enggak gitu. Nah, itu juga perlu hati-hati karena role model ini merupakan bagian dari cara belajar seorang anak dan remaja. Bahkan untuk orang dewasa seperti kita juga seperti itu. Memang kita akan berat nih untuk misalnya nggak lihat handphone dalam waktu setengah jam saat kita di meja makan. Tapi kita mempertimbangkan juga memang kita akan kesulitan. Misalnya ada yang kelewatan, kita misalnya fear of missing out gitu ya. Nanti kalau misalnya ada news-news tertentu waktu kita lagi makan bagaimana? Tapi apakah itu lebih berharga daripada waktu dengan anak kita, dengan keluarga kita gitu. Jadi sisihkanlah waktu paling nggak 30 menit untuk di meja makan, fokus pada makan, komunikasi dengan orang lain. Karena yang tadi dikatakan juga tuh ya, mindfulness tuh katanya. Mindfulness itu tidak sesusah yang kayak kita harus meditasi dengan waktu tertentu, enggak. Ya, jadi dengan kita fokus, waktu kita makan, kita beneran makan. Gitu ya. Waktu kita berbicara dengan orang tua kita, dengan teman kita, kita benar-benar fokus mendengarkan mereka. Kita tahu apa yang harus kita paparkan kepada mereka, atau kita balas mereka bicaranya apa. Nah, itu udah merupakan mindfulness tersendiri gitu. Dan itu bisa berasal dari mana? Kita menghargai diri kita sendiri. Kita butuh waktu me time tanpa diusik-usik sama si gadget-gadget itu. Sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi sih sama diri kita. Ternyata begitu kita lepas handphone, kita baru menyadari, oh saya terlalu kurus, oh saya terlalu gemuk gitu misalnya ya. Nah itu juga bisa tuh gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar nih lagi COVID, kita di depan laptop terus nonton Netflix gitu ya, makan terus tahu-tahu kok sudah membesar gitu kan. Nah itu tuh juga merupakan salah satu mindfulness. Jadi kita bisa menjaga, melihat sih apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada lingkungan kita. Itu merupakan awal yang paling baik, kita menyadari sesuatu. Ya, jadi benar-benar kita memang nggak bisa mengontrol memang screen time di zaman COVID ini, makanya yang tadinya 3 jam bisa menjadi 10 jam itu. Jadi 10 jam itu juga termasuk waktu PJJ, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya waktu PJJ-nya itu udah 5 jam, berarti sisanya itu adalah misalnya waktu bikin PR, waktu ngeles gitu ya. Nah itu dicocokkan dengan kegiatan-kegiatan lain pada anak-anak gitu. Tapi bagi teman-teman sekalian yang memang punya faktor resiko yang tinggi untuk mengalami kecanduan, misalnya seperti Ray, dia ada resiko tinggi, itu memang kita biasanya membatasinya dengan lebih disiplin lagi. Satu hal sebelum saya mengakhiri yang pertanyaan ini adalah jangan lupa membuat suatu kesepakatan jam tidur dengan anak kita gitu. Tapi kita juga harus jadi contohnya juga ya. Jadi jam tidur pokoknya jam 10, kamu senang atau enggak, kamu udah masuk kamar siap-siap untuk tidur. Mau dia nanti guling-guling dan segala macam, itu akan belajar seiring dengan jalannya waktu untuk badan kita menyesuaikan diri. Tapi itu adalah penting karena kedisiplinan waktu itu yang tidak dimiliki di zaman COVID ini. Kalau misalnya dulu jam pergi sekolah itu ada jam-jamnya, misalnya jam 6 bangun, jam 7 udah pergi ke sekolah, jam setengah 8 sudah duduk di lingkungan sekolah, istirahat jam berapa, pulang jam berapa. Nah itu kan jadi loss banget nih di saat COVID ini gitu. Jadi kita perlu menghidupkan lagi sistem seperti itu di rumah. Jadinya apa? Jadinya kehidupannya juga jadi lebih teralokasi dengan baik seperti itu. Jadi kita juga jadi nggak loss of control
baik penggunaan kita maupun kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira seperti itu, Dr. Reza? Ya, terima kasih banyak Dr. Salma dan Dr. Angeline. Jadi nggak perlu takut ya buat orang tua yang mungkin merasa rumahnya nggak punya outdoor yang luas nih, atau misalkan masih bekerja, jadi nggak bisa 24 jam ngawasin anaknya. Ya tadi orang tua harus kreatif, cari kegiatan di dalam rumah, dan tadi sesuai yang Dr. Angeline bilang, bisa dengan membuat schedule time, ada schedule bahwa boleh menggunakan di waktu-waktu tertentu, dan ada family time, misalkan saat makan atau sesaat sebelum tidur itu no gadget sama sekali. Dan juga jangan lupa juga ada zona-zona, bisa nih di rumah dibikin zona bebas gadget gitu ya, Dr. Angelina dan Dr. Salma. Dr. Eja mau nambahin sedikit ya, contoh hal yang gampang adalah jangan charger handphone di kamar gitu. Itu kesepakatan satu rumah deh ya, chargernya jangan di kamar seperti itu. Jadi bisa diusahakan hal-hal yang kecil. Tadi Dr. Angie mengatakan tuh orang tua jadi role model kan ya. Saya ingat banget loh, ada pasien remaja juga mengatakan, kalau saya nggak boleh main ML, Mobile Legend ya maksudnya, tapi mama saya boleh nonton drakor berjam-jam. Nah, berarti kan beneran kan orang tua itu jadi role model dan anak itu mengobserv orang tua. Seperti itu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil saja. Dan juga gunakan orang tua bisa mengakses aplikasi yang canggih yang tadi sudah dijelaskan tuh. Jadi bisa akses aplikasi-aplikasi canggih yang tidak berbayar sebenarnya di Play Store gitu ya. Jadi tahu main IG-nya berapa lama sih, main games-nya berapa lama sih. Kalau misalnya lagi sekolah, maka games itu bisa di-block kok sebenarnya. Ya, jadi orang tua juga mesti menjadi orang tua yang canggih dan milenial zaman sekarang. Terima kasih Dr. Eja. Baik, terima kasih banyak Dr. Sista atas sharingnya juga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga nih, dari Bapak Ahmad Yanis. Bagaimana mendeteksi atau tanda-tanda awal anak sudah pada tahap adiksi dan bagaimana pertolongan pertamanya? Mungkin Dr. Peter, silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ya. Jadi bagaimana mendeteksi secara dini gitu gejala-gejala adiksi game online gitu, adiksi internet gitu pada anak gitu. Nah, jadi sama seperti yang tadi sebelum-sebelumnya yang sudah dipresentasikan bahwa untuk termasuk gejala adiksi dari game itu ada 4 yang penting gitu ya. Yang pertama, dia tidak bisa mengendalikan keinginan gitu, keinginan untuk bermain game online. Yang kedua, ada perubahan prioritas gitu. Jadi yang kedua itu prioritas, mungkin dia tidak bisa lagi memprioritaskan kehidupan sehari-hari, jadi dia bermain game online terus seperti itu. Yang ketiga, adanya gangguan fungsi pada sehari-hari. Jadi misalkan anaknya menjadi tidak mau lagi mengerjakan PR, dia malas gitu, kemudian nilai-nilainya menjadi jelek. Yang keempat, tentu saja ada dampak negatif gitu. Jadi bermain game online itu sudah menunjukkan dampak negatif baik dari sisi emosi, baik dari sisi fisik gitu ya, dan juga dari sisi kognitif. Nah, kalau misalkan sebagai orang tua, mungkin gimana cara melihat seorang anak itu sudah mengalami adiksi atau ketergantungan game online? Mungkin yang paling gampang kita bisa lihat dari komunikasi atau interaksi sosialnya. Jadi kan tentu saja orang tua akan mengajak anaknya ngobrol gitu ya. Ayo dek makan gitu ya, nggak mau gitu. Jadi kalau misalkan kita dari awal aja udah melihat nih kenapa nih interaksi sosialnya itu berkurang gitu ya. Misalkan diajak ngobrol percakapan sehari-hari, malah anaknya itu malah asik di gadgetnya sendiri, dia malah asik melihat handphonenya gitu, atau dengan iPad-nya dan sebagainya gitu. Nah ini udah mulai tanda-tanda nih, sebagai orang tua kita harus curiga bahwa anak-anak kita itu mengalami adiksi atau ketergantungan game online. Kalau misalkan menilai keinginan mungkin agak susah ya, gimana saya tahu anak saya itu memiliki keinginan terus-menerus untuk game online, itu agak susah gitu ya kalau untuk dilihat secara langsung. Kalau mungkin kita mau melihat secara langsung, paling gampang dari situ dulu, interaksi sosialnya berkurang. Kemudian apalagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari anaknya itu akan berkurang. Jadi mungkin orang tua kan pasti memantau juga ya perkembangan dari sekolah anak-anaknya gitu. Nah itu juga akan berkurang tuh, misalnya anaknya jadi malas nggak mau ngerjain PR, atau dari nilai-nilainya misalkan dulu sebelum bermain game mungkin nilainya cukup bagus, tapi sekarang rapotnya jadi kebakaran gitu, C semua. Nah dari situ juga bisa kita nilai ya bahwa mungkin anak saya itu mengalami kecanduan atau adiksi dari game online. Dan sama seperti yang sudah dijawab tadi oleh Dr. Salma, Dr. Angeline gitu ya, mirip-mirip juga gitu. Jadi kalau pertolongan pertamanya mungkin kalau menurut saya yang pertama kali harus ditekankan ialah
komunikasi antara orang tua dengan anaknya dulu gitu ya. Jadi kita perlu menimbulkan suatu rasa awareness kepada anak-anak kita. Kita jelaskan gitu ya. Mungkin memang game online itu ada beberapa manfaat gitu ya, bisa meningkatkan kreativitas, kemudian bisa menimbulkan berpikir gitu ya, critical analysis gitu ya. Jadi ada beberapa memang dampak positif, tapi di balik itu semua mungkin perlu ditekankan juga kepada anak-anak gitu, bahwa sebenarnya kalau misalkan kita bermain game online terus, konsekuensi negatifnya itu ada gitu. Jadi mungkin bisa dicoba untuk dikomunikasikan terlebih dahulu kepada anak-anak, dan tentu saja cara penyampaian untuk komunikasinya mungkin dibuat senyaman mungkin ya, supaya anak-anak mau mendengarkan kita sebagai orang tua gitu. Jadi komunikasi adalah kunci ya. Kalau menurut saya yang pertama kali harus dilakukan, pertolongan pertama adalah komunikasi terlebih dahulu. Kita ajarkan supaya anak-anak itu timbul awareness dan concern terhadap masalah adiksi daripada game online tersebut. Ketika anak-anak itu sudah timbul awarenya, sudah concern, baru pelan-pelan mungkin kita bisa seperti yang tadi diajarkan oleh Dr. Angelin dan juga Dr. Salma. Mungkin bisa detoksifikasi gitu ya, diajarkan untuk makan bersama-sama di ruang makan, me time gitu dan sebagainya yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Angelin dan juga Dr. Salma. Jadi mungkin yang pertama-tama mungkin komunikasikan dulu terhadap anak kita. Atau mungkin pertolongan lainnya adalah dengan cara menulis ke dalam suatu jurnal gitu. Mungkin cara ini juga bisa efektif. Kenapa? Karena mungkin anak-anak itu ketika kita bermain game itu otak yang bekerja itu kan berpikir ya, critical analysis thinking gitu. Nah, jarang sekali anak-anak itu bisa mengungkapkan emosi atau perasaan dia secara langsung. Gitu. Jadi mungkin orang tua bisa memandu anaknya mengambil sebuah kertas dan juga pen diberikan kepada anaknya. Gitu. Coba boleh tolong tuliskan perasaan kamu apa sih gitu. Tulis kenapa kamu mau mulai bermain game gitu. Apa yang kamu rasakan saat bermain game? Manfaat apa yang kamu rasakan ketika bermain game, dan juga dampak negatif apa sih yang kamu rasakan ketika bermain game terus. Mungkin bisa diminta atau dibantu anak-anaknya dituliskan di dalam sebuah kertas. Gitu. Kalau dia susah mengungkapkan secara langsung. Nah, dari jurnal tersebut, dari kertas tersebut, kita bisa menganalisa nih sebagai orang tua. Jadi kita lebih kenal nih sama anak kita. Oh, ternyata anak saya tuh bermain game mungkin karena ada masalah sebelumnya gitu. Nah, yang perlu diselesaikan apa? Mungkin yang mendasari mengapa dia bermain game online terus-menerus gitu. Jadi mungkin kita harus berpikir secara keseluruhan ya, dari awal kenapa anak tersebut mau bermain game gitu. Dan kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama supaya nanti ke depannya anak-anak kita diharapkan bisa mengurangi penggunaan dan waktu dari bermain game online tersebut. Ya, mungkin segitu dari saya. Untuk saya tambahkan satu hal ya, Dokter Peter ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian nih yang agak mungkin tadi katanya kriterianya apa ya? Kalau misalnya kecanduan gitu misalnya ya, kan suka lupa juga. Saya rasa saya juga kadang-kadang juga suka lupa. Jadi bisa mengaksesnya melalui aplikasi KDAI dan SKAI. Jadi bisa dicari di Google Play Store. Mungkin ini memang terbatas untuk Android dulu ya. Jadi bisa dicari KDAI score _score. Nah, itu adalah aplikasi yang memang tim psikiatri adiksi buat untuk bisa melihat apakah seseorang ini sudah mengalami adiksi internet atau bukan gitu. Nah, kami juga menggunakan ini di klinik supaya kita bisa melihat nih dia tipe yang dia adiksinya sudah sampai seberapa gitu. Nah, biasanya kami akan menyarankan seseorang untuk mengisi SKAI dulu. Jadi yang SKAI nanti tadi sudah ada di slide-nya Dr. Peter sebenarnya, tapi nanti akan kami infokan juga melalui chat. Nah, itu untuk melihat berapa resiko. Jadi berapa besar resiko Anda atau anak Anda untuk mengalami adiksi internet. Nah, kalau misalnya memang resikonya sudah tinggi, berarti harus ada tips dan triknya. Nah, terus begitu sudah tahu, oh ini saya resikonya tinggi banget nih, 20 kali lipat gitu ya misalnya ya. Nah, bisa dicek apakah sudah mengalami adiksi internet atau tidak.
gitu. Tapi memang ini sifatnya adalah screening, jadi tentunya perlu untuk nantinya bisa untuk ditekankan lagi melalui wawancara pada pihak profesional kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda yang gawat yang harus untuk dibantu oleh profesional. Jadi bisa melalui SKAI atau KDAI ya. Nanti hasilnya langsung keluar dan di hasilnya di situ juga ada tips dan trik bagaimana untuk bisa menangani secara awal sebelum meminta bantuan ke profesional. Jadi di situ ada misalnya pembatasan waktu gitu ya, misalnya lebih kreatif dalam hal mencari waktu luang seperti itu. Dan itu juga bisa membantu teman-teman sekalian untuk memonitor nih, oh saya di bulan ini resikonya segini atau skor KDAI saya segini. Nanti misalnya 3 bulan kemudian nanti bagaimana. Jadi ini bisa dilakukan suatu pengukuran yang berkala gitu. Nah, memang sekarang ini kami sedang membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu untuk self report, tapi memang masih dalam masih dalam pembuatan. Nanti kalau misalnya sudah ada, akan tim kami untuk sharing nih tentang aplikasi tersebut. Tapi paling tidak KDAI dan SKKAI ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam melihat apakah Anda ataupun anak Anda sudah bermasalah dalam penggunaan internetnya. Baik, terima kasih Dr. Reza. Dr. Peter, silahkan. Mungkin masih ada 2 pertanyaan ya, maaf. Terima kasih banyak kepada Dr. Peter dan Dr. Angelin. Tadi Dr. Angelin bilang bahwa bisa di-download ya, DKDAI dan SKAI bisa di-download, tapi masih terbatas untuk saat ini untuk pengguna Android, tapi jangan sedih, untuk yang menggunakan selain Android tetap bisa diakses di website. Tim panitia kami akan membantu tuliskan websitenya di kolom chat, jadi nanti bisa alternatif lewat aplikasi atau lewat website gitu. Untuk deteksi ya, jadi ini untuk screening bukan untuk diagnosa. Jadi jika merasa memang screening yang cukup tinggi mengarah ke arah gangguan bermain game atau internetnya, bisa segera mengunjungi profesional untuk bantuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Bu Eti Rahmiati. Apakah perlu diberi sanksi, Dok, buat anak-anak bila melanggar peraturan bahwa tidak boleh main game dan tidak mau belajar? Kalau misalkan perlu dikasih sanksi apa yang terbaik? Oke, saya izin jawab ya, Dr. Reza. Terima kasih banyak Ibu Eti untuk pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah mau habis, jadi saya jawab secara singkat ya. Intinya kuncinya adalah kita harus mengkomunikasikan dengan anak hukumannya itu di set bersama-sama. Jadi itu berdasarkan keputusan yang sudah dari hasil diskusi orang tua dan anak. Nah, contohnya nih ya, kalau misalnya anaknya main game-nya lebih lama dari jam yang ditentukan, berarti misalnya setiap menit yang terlewati itu mengurangi durasi waktu dia main sampai 3 hari ke depan. Itu misal aja. Jadi misalnya hari ini dia cuma boleh main 1 jam, tapi hari ini dia udah main 1 jam 30 menit. Berarti sampai 3 hari ke depan dia cuma boleh main 30 menit. Jadi itu penting banget ya, ada konsekuensi. Jadi anak juga mau untuk menuruti peraturannya. Kemudian yang kedua, kalau yang saya berlakukan di rumah sendiri sama adik saya adalah adik saya cuma boleh bermain game kalau dia sudah selesai mengerjakan semua PR-nya dan udah bantu-bantu di rumah, udah nyuci piring, udah bantu jemur, nah itu baru dia boleh main game. Jadi mungkin itu juga menjawab pertanyaan yang barusan nih di chat dari Ibu Tiara Arsianti ya. Ya, jadi kalau itu juga saya berlakukan di rumah gitu. Yang penting hukumnya jelas, bisa diberlakukan secara langsung dan jangan ngawang-ngawang gitu. Dan jangan lupa juga mungkin kita nggak hanya punishment aja, tapi kita juga ada reward juga ya. Misalnya anak kita atau adik kita melakukan hal lain nih selain bermain game. Misalnya dia masak gitu ya. Nah, itu kita bisa kasih reward, tapi rewardnya kalau bisa jangan screen time tambahan. Jadi rewardnya misalnya kita kasih pujian, kita kasih attention, atau kita masakin makanan yang enak, beliin makanan yang enak gitu. Mungkin seperti itu dari saya, Dr. Reza. Oke, terima kasih banyak Dr. Salma. Nah, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir nih. Mungkin pertanyaan terakhir saya langsung tujukan kepada Dr. Enji kali ya, sebagai profesional, sudah spesialis kedokteran jiwa. Karena ini kasus, Dok. Jadi ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Die. Anak saya 11 tahun, Dok, senang menggambar, baik itu anime atau komik. Nah, selama ini dia sering menggunakan tab sebagai alat gambarnya. Jadi dia di tab itu nggak main game, cuma pure menggambar untuk sesekali, paling nonton kartun aja selain menggambar gitu. Waktu penggunaan sehari jadinya lebih dari 5 jam screen time-nya gitu untuk di depan tab. Apakah bisa masuk ke dalam kecanduan, Dok?
Baik, terima kasih Dokter Reza. Kepada Bu Die nih, anaknya ini kreatif banget ya kalau misalnya saya dengar gitu ya. Jadi dia menggambar, terus abis itu mungkin dari nonton kartun, terus abis itu dia juga menggambar dari kartun tersebut. Kalau saya dengar singkat nih dari yang diceritain Bu Die, kayaknya sih belum kecanduan. Tapi tentunya kita harus melihat nih, apakah ada prioritas yang berubah pada anak ibu. Apakah dia yang gara-gara terlalu seru untuk menggambar melalui tabnya, terus dia sampai lupa makan, lupa mandi, terus kalau dipanggil jadi kesel gitu misalnya. Nah itu bisa menjadi tanda-tanda awal apakah itu merupakan hal yang bermasalah atau tidak. Tapi nggak apa-apa Bu Die, kan itu merupakan sesuatu hal yang kreatif nih, yang sudah dilakukan anak ibu untuk mengisi waktu luangnya. Sehingga bisa dibuat kesepakatan, nih kamu istirahat kalau misalnya sudah berapa lama nih gambar gitu misalnya. Jadi misalnya 1 jam sekali kamu istirahat, stretching, terus habis itu boleh gambar lagi gitu. Atau kamu menggambar, yang penting tugas-tugas di sekolah sudah dilakukan. Nah itu juga boleh nih. Jadi memang ada kesepakatan, ada negosiasi yang berjalan dengan anak tersebut. Sehingga dia nggak rentet gitu, 5 jamnya itu duduk terus. Kalau bisa ada selingan-selingan di 5 jam tersebut. Tentu saja itu berdasarkan kesepakatan dengan anak ibu juga, supaya dianya juga merasa ada kontrol nih terhadap jadwal yang juga sudah dia bicarakan dengan ibu. Tapi saya tidak bilang kalau misalnya itu merupakan hal yang dilarang, nggak apa-apa. Karena kita teknologi ya sekarang ini ya, banyak yang nulis tapi nulisnya lewat tab, jadi nggak ada catatan gitu. Soalnya kan katanya sekarang kertas juga bisa membawa virus COVID gitu ya. Nah nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang penting kehidupan sehari-harinya tidak terbengkalai. Ibu masih bisa komunikasi dengan dia. Dia masih ingat untuk makan, dia masih ingat untuk mandi gitu. Nah, itu yang paling penting nih gitu. Jadi itu juga saya jadi teringat nih, kalau misalnya kami juga mungkin ya, bagi yang mungkin kuliah dan lain-lain, itu juga sepanjang hari kayaknya lebih dari 5 jam juga nih. Jadi yang tadinya paginya mungkin melakukan webinar seperti itu, malamnya itu mengerjakan tugas, rata-rata habis mengerjakan tugas tidur gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah self-care gitu. Jadi jagalah diri Anda dan anak Anda supaya mereka tetap sehat baik secara fisik maupun secara mental. Jadi dengan minum vitamin, makan makanan bergizi itu merupakan hal yang sangat baik yang justru sangat ditekankan apalagi di zaman COVID sekarang ini gitu ya. Jadi jangan sampai karena dia duduk di depan tab atau di depan laptop terus habis itu dia jadi nggak makan, jadi imun sistem juga menurun gitu. Jadi kita tetap harus menjadi sehat. Bolehlah pagi-pagi keluar sebentar untuk jemur-jemur ya, kalau misalnya katanya Kementerian Kesehatan ya, untuk jemur-jemur sebentar supaya bisa melihat oh matahari bentukannya begini loh sekarang ini gitu. Baik, mungkin Dokter Sista ada yang mau ditambahkan? Silahkan Dok. Ya, terima kasih Dokter Angie, sedikit aja. Jadi tadi kalau misalnya memang menggambar di tab itu kan berarti memang suatu hal yang produktif ya. Namun jangan lupa ibu juga mengajak anak bicara, apa sih yang dia gambar gitu. Boleh juga dalam suatu sore misalnya ada acara keluarga kumpul, dia presentasiin apa yang dia gambar. Intinya adalah dia tidak asik sendiri. Ya, atau misalnya dia kita minta untuk berkomunikasi sama temennya, menceritakan apa yang dia gambar. Jangan-jangan juga di gambarnya itu tersimpan loh emosi-emosi dia kan ya. Kadang-kadang mereka lebih suka menggambar daripada mengatakan. Nah, ini adalah tugas dari keluarga untuk bisa mengkomunikasikan perasaan anak terhadap orang tua. Itu penting sekali. Mereka seringkali bersembunyi di game supaya emosinya itu tidak terlihat. Karena orang tuanya mungkin agak segan mengatakan perasaan kamu bagaimana sih hari ini, dan contohkan dari orang tua mengatakan Ray, mama kayaknya lagi kesel dia tadi karena tadi papa seperti ini. Nah gitu ya, jadi Ibu Lili suka menceritakan juga emosinya kepada Ray sehingga Ray juga terlatih untuk mengatakan emosinya kepada Bu Lili. Seperti itu Dokter Angie dan Dokter Eja, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Angelin dan Dr. Sista atas jawabannya nih, sangat-sangat mencerahkan dan menjelaskan. Jadi dengan terjawabnya pertanyaan kelima kita,
berakhir sudah sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Angeline, Dr. Peter, dan Dr. Salma atas penyampaian jawaban-jawabannya saat sesi diskusi ini. Terima kasih